Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, firman Tuhan akan kita renungkan dari Lukas 7 ayat 25-27 demikian. Atau untuk apakah kamu pergi melihat orang yang berpakaian halus, orang yang berpakaian indah, dan yang hidup mewah, tempatnya di istana raja? Jadi, untuk apakah kamu pergi melihat nabi? Benar, dan aku berkata kepadamu, bahkan lebih daripada nabi. Karena tentang dia ada tertulis, lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalanmu di hadapanmu. Saudara-saudara sekalian, setelah memberikan pembelaan kepada Yohanes, Tuhan Yesus mengucapkan dua kalimat retoris lainnya untuk menunjukkan bahwa Yohanes bukan seorang seperti yang mereka harapkan. Mereka mengharapkan Yohanes adalah raja atau orang kuat yang akan melepaskan umat Israel dari penjajahan Romawi. Tetapi Yohanes diutus bukan untuk itu. Yang pertama, dia bukan raja atau orang kuat yang berpakaian indah dan hidup mewah di istana, melainkan seorang Nasir yang hidup di padang belantara, berpakaian sederhana, dan makanannya belalang serta madu hutan. Kenyataannya, dia bahkan dipenjara karena menyatakan kebenaran dan berbicara atas nama Allah. Yang kedua, dia adalah seorang nabi, bahkan lebih dari nabi, sebab dia diutus bukan hanya untuk bernubuat, tetapi juga untuk menjadi pembuka jalan bagi kedatangan Tuhan Yesus, Sang Mesias yang dijanjikan, dan menjadi perintis dari sistem iman yang baru yang akan didirikan setelah Tuhan Yesus menggenapi karya keselamatan bagi umat manusia. Apa yang dirancangkan Tuhan jauh lebih besar daripada apa yang mereka harapkan. Tuhan menyediakan hal-hal yang bersifat kekal, tetapi mereka hanya mengharapkan hal-hal yang bersifat sementara. Beragama dengan hanya mengharapkan hal-hal yang sementara adalah beragama yang sia-sia, sebab semua itu akan kita tinggalkan ketika kita pulang ke rumah Bapa. Paulus bahkan berkata bahwa orang yang demikian adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Saudara, sebagai orang percaya, apa yang saudara harapkan? Berharap untuk selalu sehat, sukses dalam studi dan pekerjaan, berjabatan dan diberkati dengan banyak harta, tentu saja tidak salah. Tetapi ada yang jauh lebih penting dari itu, yaitu apa tujuan kita memiliki semua itu. Orang yang hanya mengharapkan memiliki hal-hal tersebut untuk kenikmatan pribadi, ketika saatnya harus meninggalkan dunia ini akan kehilangan semuanya. Tetapi orang yang memiliki pengharapan yang bernilai kekal, tahu bahwa semua itu dikaruniakan Tuhan kepada kita, bukan sekedar untuk kita nikmati, melainkan untuk sesuatu tujuan yang bernilai kekal. Dan oleh karenanya, menggunakannya sesuai dengan tujuan Tuhan tersebut. Bahkan ketika semua itu tidak ada, seperti halnya Yohanes yang tetap ada di penjara sampai mati dipenggal kepalanya, tidak kehilangan harapan, sebab ia dapat memaknai situasi dan kondisi apapun untuk hal-hal yang bernilai kekal. Orang yang demikian pasti akan mendapat semua yang terbaik. Saudara, termasuk orang yang manakah kita? Amin.